Shalom Bapak Ibu sekalian, pemirsa di Official Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Saya mengerti Bapak Ibu di bulan Agustus ini adalah Tuhan memberikan anugerah yang besar bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, saya sudah meninggalkan beberapa tayangan untuk bulan ini, Anda bisa mendengarkan, dan saya percaya Bapak Ibu masih semangat ya Bapak Ibu untuk mendengarkan. Saya percaya Bapak Ibu dengan anugerah Tuhan akan mendengarkan ini dan akan membuat ini menjadi satu yang berarti bagi hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap percaya dan berlangkah, sebab hari-hari Anda harus berlari. Dalam waktu Anda berlari ini, disitulah Tuhan akan memberikan pada Anda anugerah-anugerah yang besar. Anda akan melihat banyak hal yang belum pernah lihat sebelumnya. Tetapi di waktu ini, waktu Anda sedang berlari, Bapak Ibu, ini adalah sebuah posisi Anda mengejar Tuhan. Nggak ada hubungan dengan lari yang pagi, nggak ada Bapak Ibu. Lari dalam arti engkau tetap mengejar Tuhan dalam hari-hari ini. Engkau tidak akan kecewa karena Tuhan berikan padamu anugerah yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengerti bahwa hari-hari ini Tuhan banyak berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap percaya, Tuhan memberikan anugerah dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian supaya engkau dipakai menurut kadar masing-masing orang dan kepentingan masing-masing orang. Bapak Ibu, Anda sudah memberikan berkat bagi kami, anugerah Tuhan limpah lebih dari cukup. Saya berdoa biar Bapak Ibu boleh menerima anugerah yang besar daripada Tuhan, dan Tuhan mengingat semua masalah yang Bapak Ibu buat, dan Anda akan dilepaskan dari masalah supaya Anda boleh berlari bagi kerajaan Tuhan. Anugerah Tuhan limpah Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini saya mengerti, biarlah Bapak Ibu tetap mempunyai catatan. Ada alat tulis, ada buku-buku, Anda tulis saja apa yang sedang terjadi, sebab saya percaya Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang sedang dalam masalah, Bapak Ibu mengerti. Masalah tidak untuk selama-lamanya. Masalah hanya untuk hidup Anda supaya Anda disadarkan kembali. Tapi masalah bukan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu saya percaya Tuhan memberkati Anda dan melepaskan Anda dari masalah. Biarlah orang-orang yang datang sama Anda adalah orang yang diberkati. Engkau tidak lagi hidup dengan masalahmu dan engkau memandang masalah-masalah yang kecil. Kau akan berlari dan memandang pada Tuhan yang besar itu, Tuhan yang penuh kasih. Dan disitulah kau akan menemukan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, Anda silakan menonton. Tuhan berkati Anda berlimpah-limpah. Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa di Official Channel dan Pasar Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabarnya? Bapak Ibu, hari kita membahas mengenai kemah pertemuan. Tenda untuk meeting gitu Bapak Ibu, atau Ohel Moed dalam bahasa aslinya. Anda bisa bayangkan di sebuah tanah pelataran, di tengah-tengahnya didirikan tenda meeting, tenda pertemuan di situ. Tenda yang Tuhan inginkan supaya di waktu tertentu engkau bertemu dengan Tuhan di situ. Kita membaca ayatnya dulu Bapak Ibu, dalam Keluaran 25 ayat ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu harus membuatnya. Bapak Ibu, ini menarik sekali. Di tengah-tengah orang Israel, ada kemah-kemah yang banyak. Kemah itu banyak sekali Bapak Ibu. Di tengah itu ada sebuah tenda meeting, tenda pertemuan yang dikenal dengan nama Ohel Moed. Nah, kalau Anda mengerti tenda ini, kenapa tenda itu di tengah? Itu bicara kemah pertemuan antara Anda dan Tuhan. Ada sebuah hal yang menarik di tempat ini Bapak Ibu kalau Anda mengerti. Ada sebuah pengertian dari hal ini, di tempat di tengah-tengah itu, menjadi tempat pertemuan Anda dengan Tuhan. Tempat di mana engkau bisa bertemu dengan Tuhan di segala waktu, dan itu harus terjadi di tengah-tengahnya. Dari tenda-tenda yang lain, tenda-tenda yang di sekelilingnya. Tenda-tenda ini mengelilingi tenda yang tengah itu. Bapak Ibu, kalau Anda tidak ke tenda yang tengah tadi, ke Ohel Moed yang di tengah, maka engkau akan berhubungan dengan tenda-tenda ini, dan makin lama tenda ini akan menarik engkau, dan engkau semakin jarang pergi ke tenda pertemuan ini. Pertemuan hidupmu dengan Tuhan adalah menjadi kudus. Itulah yang namanya engkau mendapatkan sebuah
tenda pertemuan yang kudus bersama dengan Tuhan yang harus menjadi tiang utama kehidupanmu. Di tengah segala kesibukanmu, waktumu, kondisi di mana engkau sibuk, engkau pikirannya sedang dalam pekerjaan, dimanapun engkau tetap harus menemukan tenda meeting di pertemuan. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Apabila ada orang yang bekerja di muka bumi ini dan dia tidak memiliki Ohel Moed, tidak memiliki tenda pertemuan, Anda akan melihat hidupnya. Sepertinya ya, dia akan sukses di kehidupannya, dia akan berkembang di pekerjaannya, menjadi kaya, diberkati, dan semua usahanya akan berhasil, karena sepertinya dia akan melupakan yang di tengah itu. Sepertinya itu berhasil, sepertinya itu sukses, tetapi lihat hidupnya di akhir waktu nanti. Bapak Ibu, Tuhan datang ke muka bumi ini untuk memanggil engkau masuk dalam persekutuan, relasi dengan Tuhan. Relasi itu adalah sebuah hubungan yang Tuhan ingin bangun bersama dengan engkau. Dalam hubungan ini terjadi, disitulah Tuhan akan berbicara. Dan cara-cara itu akan kau pakai dalam pekerjaanmu, dalam aktivitasmu, dalam semua hal yang kau lakukan di tenda-tenda sekeliling ini. Bapak Ibu, setiap orang itu diberikan sebuah target. Engkau menjadi orang seperti ini, seperti itu. Tiap orang itu punya bagiannya masing-masing. Engkau ditakar untuk menjadi kekayaan sebesar A, engkau akan ditakar punya kekayaan sebesar B, dan ditakar untuk punya kekayaan sebesar C, dan seterusnya. Bapak Ibu, tiap orang beda-beda. Anda mengerti bahwa tidak ada orang yang memiliki pemahaman untuk mencapai ini kalau Tuhan tidak memberikannya sama dia. Ohel Moed adalah tenda di pertengahan. Di pertengahan itu ada sebuah tenda meeting, di mana itulah tempat yang kudus, yang harus dibangun oleh orang-orang untuk bersekutu dengan Tuhan. Waktu inilah yang perlu kita mengerti untuk Anda bersekutu dengan Tuhan. Waktu Anda bisa bertanya dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, menyembah Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan secara khusus. Dalam waktu hidupmu ini, Tuhan menginginkan terjadi hal seperti itu. Kenapa ada di tengah, Bapak Ibu? Karena kalau Anda tengahnya bukan sebuah tenda pertemuan, maka yang di pinggir ini, tenda-tenda di pinggir ini akan menarik engkau keluar. Kau ditarik pergi ke sana, kau merasa tidak punya waktu, hidup akan jadi susah, kau akan berasa bahwa, tidak penting, kemah pertemuan tidak penting, aku lebih penting kemah-kemah yang mengenai kehidupanku, kesehatanku, semua keluargaku, sepertinya penting Bapak Ibu, tetapi kita orang percaya, hari ini, engkau dan saya mengerti, Tuhan memberikan kepada Anda dan saya sebuah anugerah yang besar, tempat di mana engkau bisa masuk, untuk diam bersama dengan Tuhan, untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, sebuah tempat kesukaan yang ingin Tuhan jadikan dalam hidup Anda dan saya. Kita baca firman sebentar, Bapak Ibu. Di dalam Matius ke-6, ayat ke-6, dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang tempat yang tersembunyi. Itu kamar yang mana? Tutup pintu yang mana? Pintu yang di tengah itu, Bapak Ibu. Ohel Moed. Dan satu ayat lagi, Bapak Ibu. Ayat 33. Matius 6:33 penting sekali, Bapak Ibu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau Anda bertanya, tempatnya kenapa harus tengah? Karena disitulah tempat pertemuan yang penting. Tempat engkau bertemu dengan Tuhan. Hanya engkau dan Tuhan, hanya dua. Pertemuan itu memungkinkan terjadi hanya ada dua orang.
Jadi minimal dalam sebuah pertemuan pasti ada dua orang, ada dua belah pihak minimal. Dan Tuhan menginginkan hal ini terjadi dalam hidup Anda dan Tuhan. Saya dan Tuhan. Dia dan Tuhan. Jadi ada dua pihak yang bertemu di kemah ini. Dalam pertemuan ini akan dihasilkan banyak hal yang hanya diketahui oleh Tuhan dan orang itu sendiri. Bapak Ibu, disinilah Ohel Moed ini menjadi kekuatan orang Kristen. Kalau Anda berkata pada saya, Pak, saya belum punya Ohel Moed, saya belum punya tenda pertemuan. Ayo Anda buat, Bapak Ibu. Anda harus memiliki tenda, sebuah tempat yang khusus, yang hanya engkau akan datangi bersama dengan Tuhan. Sebuah perjanjian yang kau buat dengan Tuhan. Di tempat itu kau bisa berkata-kata, bisa menangis, bisa mengadu, apapun kau bisa bercerita di tempat itu. Sebab tempat itu adalah tempat yang khusus bagi hidup Anda. Dan Tuhan mengatakannya, engkau harus memiliki. Hubunganmu dengan Tuhan, relasi Anda dengan Tuhan, ada sebuah di kondisi yang sakral. Bapak Ibu, kata sakral itu penting, karena itulah hidupmu akan dimulai dari situ. Cerita mengenai tenda pertemuan inilah yang Tuhan katakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan seperti orang dunia, Bapak Ibu. Tempat tenda-tenda di sekeliling kehidupan yang bukan Ohel Moed ya, di sekeliling itu. Sepertinya penting, sepertinya bagus. Tetapi Tuhan katakan, hubungan kita, engkau dan Tuhan, adalah sakral di mata Tuhan. Cerita itu dibentuk oleh Tuhan sendiri. Dan cara ini Tuhan katakan di perjanjian lama dan perjanjian baru. Bapak Ibu, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, miliki tenda pertemuan. Miliki sebuah cara, miliki sebuah waktu, miliki sebuah kondisi, engkau membangun tenda yang disebutkan Ohel Moed, tenda pertemuan dalam hidupmu. Waktunya bebas, caranya bebas, saatnya bebas, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang mengatur Anda, tapi engkau akan berdoa kepada Tuhan. Engkau akan memuji nama Tuhan. Di tempat itu, engkau akan bersekutu dengan Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan berbicara banyak mengenai hal di muka bumi ini, pekerjaanmu, dan banyak hal yang engkau lakukan dalam muka bumi ini. Bapak Ibu, saya menerima sebuah kesaksian, ditambah kesaksian saya sendiri, bahwa orang yang melakukan sesuatu yang pertama untuk Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu, dan kebenarannya terlebih dahulu di samping tenda-tenda yang lain, maka orang ini sebetulnya bekerjanya lebih efisien ketimbang orang yang tidak melakukannya. Kalau Anda bisa mengatakan, saya menghasilkan 10, waktu saya bekerja 8 jam bekerja, saya akan menghasilkan 10. Orang yang melakukan pencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bicara mengenai hal ini, mungkin dia akan menghasilkan 10 dalam waktu 4 jam. Bapak Ibu. Jadi, orang yang bekerja dengan tidak menggunakan tenda ini, dia akan bekerja lebih lama, menjadi tidak efisien. Waktu ini, kira-kira itulah yang dapat disaksikan. Jangan bilang, wah, saya tidak bekerja, tiba-tiba saya bisa menghasilkan ini. Oh, tidak mungkin, Bapak Ibu. Engkau harus mengerti, Tuhan berkehendak. Engkau dan saya masuk ke dalam tenda pertemuan Tuhan yang letaknya di tengah. Tengah dari kehidupan Anda, penting dalam kehidupan Anda, dan Tuhan ada di sana, menjadi dampak yang baik untuk tenda-tenda di luar. Kenapa di waktu Tuhan membangun Musa perkemahan orang Israel, cerita itu diberikan pada Musa? Kita mengerti sebuah tenda yang bernama Ohel Moed ini menjadi penting di masa di perjanjian baru. Dan Anda sekarang dan saya mengerti bahwa perjanjian baru adalah sebuah hal yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita hari ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita tundukkan diri Anda dan saya di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan satu perjumpaan dengan Tuhan adalah hal yang indah. Tidak Anda lupakan dan ingat, engkau dan saya mengerjakan perintah Tuhan dan bukan perintah manusia. Dalam hal ini, tenda pertemuan adalah penting.
Bapak Ibu, hari ini saya mengajak Bapak Ibu kita sekalian, mari kita bangun kembali ohel muet kita, dan kita berserah sama Tuhan, dan kita menantikan apa yang Tuhan katakan dalam hidup ini. Shalom.